Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Bila dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2024-08-1038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak dengan judul proyek kami yaitu analisis dan pengujian perangkat lunak sistem penggajian karyawan untuk menjamin kualitas dan akurasi perhitungan gaji. Oke, selanjutnya di sini kelompok saya ada 4 orang, ada saya sendiri, lalu juga ada Zaki Ibnu Rasya, ada Devan Putra Ramadan dan juga Redinata. Eh, untuk presentasi di sini dibagi menjadi 6 bagian, ada pendahuluan, gambaran, pengujian, metrik model, prosedur pemeliharaan dan juga kesimpulan. Oke, saya mulai dari latar belakang. Pada latar belakang di sini proses penggajian yang masih dilakukan secara manual itu rawan terjadi kesalahan hitung dan juga keterlambatan pembayaran. Nah, oleh karena itu kami membangun sistem yang bisa mengotomatiskan proses absensi, perhitungan gaji, dan juga penerbitan slip gaji secara akurat dan aman. Dari latar belakang ini, ada 4 tujuan pengujian yang ingin kami capai. Pertama, memastikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan sesuai kebutuhan. Kedua, memastikan akurasi perhitungan gaji, karena ini berkaitan langsung dengan hak finansial karyawan. Lalu ketiga, memastikan keamanan dan pemisahan hak akses antara admin dan karyawan. Lalu juga yang terakhir, memastikan sistem tetap stabil meskipun ada perubahan di kemudian hari. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pengujian, saya akan menjelaskan dulu inti dari sistem yang sudah kami buat. Rumus utamanya itu adalah gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan. Nah, tunjangan kehadiran dan potongan keterlambatan ini dihitung otomatis oleh sistem berdasarkan data absensi karyawan. Jadi adminnya nggak perlu tuh menghitung manual satu persatu. Selain itu, sistem ini juga punya keamanan dua lapis. Lapis pertama tuh berdasarkan peran, jadi hanya admin yang bisa mengakses fitur-fitur administratif. Lapis kedua tuh berdasarkan kepemilikan data. Artinya karyawan hanya bisa mengakses data miliknya sendiri, tidak bisa melihat data karyawan lain. Oke, masuk ke pengujian yang pertama, yaitu pengujian yang pertama yang kami lakukan itu black box testing, yaitu pengujian dari sisi pengguna tanpa melihat kode di baliknya. Jadi kami hanya mengecek apakah hasil yang keluar di layar sudah sesuai harapan. Kami menguji 26 skenario yang terbagi dalam 6 area, yaitu autentikasi, manajemen karyawan dan jabatan, absensi, proses penggajian, slip gaji, dan juga keamanan. Beberapa contoh pengujian yang penting yaitu ketika karyawan mencoba absen 2 kali di hari yang sama, sistem langsung akan menolak. Ketika admin mencoba memproses gaji pada periode yang sudah pernah diproses, sistem juga akan menolaknya supaya tidak terjadi double payroll atau double penggajiannya. Lalu juga ketika karyawan mencoba mengakses lalu juga ketika karyawan mencoba akses slip gaji milik orang lain, sistem juga akan menolaknya. Dari seluruh 26 skala ini, semuanya itu berhasil 100% pas. Selanjutnya untuk pengujian white box testing, kalau yang tadi black box itu kita lihat dari luar. Sekarang kami masuk ke dalam mode untuk menelusuri logikanya secara langsung menggunakan pendekatan branch, eh, branch coverage. Jadi kami memastikan setiap kemungkinan jalur tuh percabangan kodenya sudah diuji. Fokus pengujian kami ini ada di 5 bagian kritis. Yang pertama tuh logika pencegahan absen ganda, lalu perhitungan tunjangan kehadiran, validasi status periode gaji, perhitungan potong keterlambatan, dan juga middleware pembatasan hak akses. Total ada 14 jalur pengujian yang kami coba, dan semuanya berjalan sesuai harapan tanpa ditemukan cacat logika. Oke, selanjutnya user acceptance atau UAT. Setelah
setelah white box testing tadi, kami melakukan, user acceptance testing atau UAT, untuk memastikan sistem ini tuh benar-benar layak dan bisa dipakai oleh pengguna akhir, bukan cuma lolos dari sisi teknisnya saja. Kami melibatkan 1 orang sebagai admin atau HR dan 2 orang sebagai karyawan dengan fokus pengujian pada fitur proses penggajian dan akses slip gaji. Semua kriteria penerimaan yang kami tetapkan berhasil terpenuhi. Ada masukan kecil dari pengguna, misalnya soal tampilan notifikasi dan info tambahan di slip gaji. Dan itu sudah kami tindak lanjuti, jadi fitur ini, dinyatakan layak digunakan. Oke, lanjut ke regression testing. Tujuannya, untuk memastikan kalau kita, menambahkan fitur baru, fitur yang lama itu tidak ikut rusak atau tidak ikut terganggu. Skenario yang, kami uji adalah penambahan komponen uang lembur ke dalam perhitungan gaji. Sebelumnya rumusnya tuh hanya gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan, sekarang ditambah komponen uang lembur. Jadi kami memastikan karyawan yang tidak punya jam lembur hasilnya tuh tetap sama seperti sebelumnya. Dan fitur-fitur lama seperti validasi periode, slip gaji, dan laporan tuh tidak ikut terganggu. Nah, dari 7 test case yang kami uji itu semuanya pas dan sistem tetap stabil. Oke, selanjutnya, kami melakukan object oriented testing, untuk memastikan struktur kelas, relasi antar model, dan enkapsulasi data, di sistem ini sudah benar sesuai prinsip OOP. Seperti yang, terlihat di diagram, relasinya itu dari jabatan ke karyawan, lalu karyawan ke absensi dan penggajian, dan terakhir dari penggajian ke slip gaji. Semua relasi ini sudah sesuai, baik yang sifatnya 1 ke banyak maupun 1 ke 1. Satu hal penting yang kami terapkan adalah, nilai gaji bersih itu tidak disimpan manual ke database, tapi dihitung otomatis lewat aksesor supaya datanya tuh selalu konsisten dan tidak ada risiko selisih angka. Oke, selanjutnya, pada metrik model, selain pengujian fungsional, kami juga mengukur kualitas desain orientasi objeknya secara kuantitatif menggunakan 6 metrik CK, yaitu WMC, DIT, NOC, CBO, RFC, dan LCOM. Nah, hasilnya, kompleksitas metode di semua kelas itu, cukup rendah, coupling atau ketergantungan antar kelas juga masih terkendali, dan kohesi antar metode, dalam satu kelas itu tinggi. Nah, penggajian controller itu memang yang paling kompleks dibanding kelas lain, karena memang dia yang menangani semua, proses inti sistemnya, tapi nilainya masih jauh di bawah batas ideal. Jadi secara keseluruhan, desain OOP sistem kami ini berkualitas cukup baik. Oke, selanjutnya, pada prosedur pemeliharaan sistem. Di sini, kami juga menyusun, prosedur pemeliharaan sistem, supaya sistem ini tuh tetap stabil dalam jangka panjang. Ada 4 jenis pemeliharaan yang kami terapkan. Korektif untuk memperbaiki bug, lalu adaptif untuk menyesuaikan kebijakan baru, seperti aturan pajak, lalu juga ada perfektif untuk menambah fitur seperti uang lembur, dan preventif, seperti melakukan backup data sebelum proses generate gaji. Lalu ada, catatan khususnya yang yang ingin saya tekankan, jadi data gaji historis itu tidak boleh diedit langsung setelah slip gaji terbit. Jadi kalau ada kesalahan, perbaikannya itu melalui mekanisme koreksi yang tetap tercatat, demi menjaga audit trail. Dan setiap ada perubahan rumus, tunjangan atau potongan, itu wajib diuji dulu, dengan regression testing sebelum diterapkan ke periode yang sedang aktif. Oke, selanjutnya, oke, sebagai kesimpulannya, di sini kami sudah melakukan 5 jenis pengujian. Yang pertama ada black box testing dengan 26 skenario, lalu ada white box testing dengan 14 jalur pengujian, lalu user acceptance testing dengan 5 skenario, regression testing dengan 7 skenario, dan juga object oriented testing dengan 21 pengujian. Dan semuanya itu 100% pas.
Desain berorientasi objeknya juga sudah kami ukur kualitasnya lewat 6 metrik CK dan hasilnya tuh cukup baik. Serta prosedur pemeliharaan jangka panjangnya sudah kami siapkan. Jadi bisa kami simpulkan, sistem penggajian karyawan ini layak untuk diimplementasikan dan juga dikelola secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan, mendemokan, aplikasi yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya pada demo aplikasi, di sini ada onboarding. Pertama, di sini ada onboarding bisa dilewati saja. Lalu di sini ada dua pilihan bisa masuk sebagai admin dan juga karyawan. Pertama di sini sebagai karyawan terlebih dahulu. Oke, di sini pada tampilan karyawan bisa melakukan absensi dan juga bisa melihat slip gaji karyawannya. Nah, di sini sudah ada nama-namanya karyawan-karyawan yang ada, lalu bisa melakukan absensi. Nah, setelah absensi berhasil nanti akan terkirim ke tampilan admin. Oke, lalu di sini masuk sebagai adminnya. Oke, di sini untuk tampilan adminnya. Di sini untuk dashboard finansialnya seperti ini, bisa melihat ada total pembayaran gajinya, ada total pajaknya, lalu ada BPJS atau potongannya, lalu juga ada total tenaga kerja yang ada di perusahaan ini. Lalu untuk roster di sini juga ada bagian roster karyawan atau melihat data-data karyawannya dan juga melihat setiap departemennya. Lalu bisa di sini bisa menambahkan karyawan baru. Lalu selanjutnya di sini pada proses penggajiannya. Di sini uh, ada proses penggajian, di sini ada data karyawan yang sudah melakukan, lalu juga tinggal menunggu proses dari penggajian dari adminnya. Kita coba memproses penggajian, nanti setelah diproses admin akan mengirim slip gajinya melalui email kepada karyawan tersebut. Oke, kurang lebih nanti, nah seperti ini akan mengirim lewat email slip gajinya. Lalu statusnya akan sukses atau berhasil terkirim. Lalu di sini juga pada tampilan ini bisa memonitoring karyawannya, bisa melihat absen-absen pada karyawannya juga. Di sini bisa mengabsenkan karyawan dari jarak jauh maupun pada di kantornya. Di sini ada statusnya pada karyawannya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya pada proyek UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.